Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadl al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ya, dan kita sekarang masih dalam bab yang ketiga dari bab tafsir al-Islam, penjelasan tentang Islam itu sendiri. Ya, jadi ini buku sebenarnya pembahasannya sebagai pendalaman ya dari pondasi yang kedua dari 3 pondasi agama dalam agama yang sudah kita maklumi itu. Ya, pondasi agama kan ada 3. Al-usul ats-tsalatsa itu kan 3. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan buku yang kita kaji ini itu dari bentuk-bentuk ilmu-ilmu yang dengannya kita lebih mendalam dalam mengenal agama Islam. Ya. Adapun dalam mengenal Allah itu ada buku yang lain lagi. Nanti kita akan baca juga insyaallah ta'ala. Nah, demikian pula mengenal Nabi Muhammad SAW juga, itu ada buku ringkas juga dalam masalah itu. Ya. Jadi penjabaran Islam agar seorang dia semakin kokoh dalam mengenal agama Islam ini, dia diantaranya dia pelajari buku ini yang kita akan atau yang sedang kita kaji ini. Baik. Ya, kita sudah masuk di ayat yang pertama kemarin dari bab yang ketiga ini, tafsir al-Islam. Beliau bawakan situ ayat di surah Ali Imran ayat ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Dan jika mereka mendebatmu, ya, maka katakanlah aku islamkan wajahku untuk Allah dan juga siapa yang mengikutiku. Ini sudah diterangkan ya. Di sini tafsir Islam dia bermakna apa di sini? Bermakna Islam yang umum kan? Iya. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, terikat kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ya. Ini dari apa? Tafsir Islam ya, yang harusnya kita ketahui. Ya. Dan sebagian ulama ada yang bahasakan dengan bahasa yang lain. Di sini terdapat padanya keikhlasan dan al-mutaba'ah. Ya. Keikhlasan beribadah hanya kepada Allah, dan juga mutaba'ah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan dari ayat ini di syarah Fadl Islam juga beliau bawakan ayat yang lain di surah Al-Baqarah yang mirip ayat ini ya. Nah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Itu ayat yang mirip ya.
bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan siapa saja yang mengislamkan wajahnya untuk Allah dan dia dalam keadaan muhsin. Ya, para ulama dalam masalah ini dalam menafsirkan aslama wajhahu, ya, diislamkan wajahnya, itu dari kandungan keikhlasan. Diikhlaskan ibadahnya, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat wa huwa muhsin, itu dia mutaba'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara makna ihsan adalah seorang dia ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Maka di antara dari makna-makna kandungan ayat ini ya. Baik. Walaupun kemarin sudah kita singgung di penafsiran aslama wajhahu itu ada dua penafsiran ya. Wajah ini kan sudah diterangkan ya. Walaupun dia diinginkan wajah, tapi yang dimaksudkan di situ adalah apa? Seluruh anggota tubuhnya begitu, lahir dan batinnya. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang menafsirkan wajah di sini dia bermakna mengarah. Ya, mengarah ya, yatawajjah begitu artinya. Dia mengarah kepada sesuatu. Tapi kebanyakan ulama mengartikan wajah di sini adalah wajah yang sudah kita maklumi. Dan kandungannya sudah diterangkan tadi. Ya, baik. Itu pokok pembahasannya. Tapi sekarang kita masuk di dalil yang kedua. Di sini beliau bawakan hadis dari Ibnu Umar. Nah, radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Syekh rahimahullahu taala, wa fi sahihi an Umar ibn al-Khattab. Oh, afwan ya, bukan Ibnu Umar ya. An Umar ibn al-Khattab. Baik. Di sebagian cetakan dikatakan Ibnu Umar ya. Di sini adalah Umar ibn al-Khattab. Nah, radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, fi sahih, dalam as-sahih. Ini sudah kita dapat ya dari penjelasan Syekh. Kalau beliau katakan fi sahih, itu ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan yang pertama mungkin dalam Sahih Al-Bukhari, atau yang kedua dalam Sahih Muslim, atau mungkin yang ketiga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sekaligus. Atau mungkin yang keempat, fi sahih, kadang boleh maksudkan adalah hadis yang sahih di luar Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, yang masyhur itu tentang kisah malaikat Jibril yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berwujud manusia. Ketika itu ya, hadisnya panjang ya kalau mau dibaca di Arba'in Nawawiyah ya. Malaikat Jibril datang menyamar menjadi manusia dengan pakaian yang sangat putih, ya, rambut yang sangat hitam, dan tidak ada padanya terlihat ciri-ciri orang yang safar, yang berjalan dari tempat yang jauh begitu. Tidak ada ciri-cirinya. Ya. Nah, jadi semakin menambah keanehan begitu. Duduk langsung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dipahami ya? Adapun Umar bin Khattab dimaklumi ya, dari sahabat Rasulullah, al-Khalifah, dari salah seorang dari Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, dan salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga ya, oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kata beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini potongan hadisnya saja ya, bukan hadis panjangnya. Kalau hadis panjangnya tadi Jibril itu tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam, begitu ya. Ya Rasulullah,
Khabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, maka Rasulullah SAW situ bersabda, Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini kan rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas salata, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau bayar zakat. Wa tasumma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke al-bait jika kamu mampu untuk berjalan ke sana kepadanya, begitu. Ya. Baik. Jadi ini penjelasan dari Nabi tentang tafsir Islam itu apa. Kesimpulannya di sini Nabi terangkan Islam itu tafsirnya adalah apa? Rukun-rukun Islam yang 5. Nah, ini bedakan dengan ayat yang kita bawakan atau ayat yang kita telah baca kemarin, kan? Jadi perhatikan ya mana-mana Islam di sini. Ya. Di sini Syekh bawakan hadis ini untuk menjelaskan ya, di antara tafsir Islam yaitu adalah rukun-rukun Islam yang 5 yang telah kita maklumi. 2 syahadat, salat, zakat, puasa, dan apa? Haji. Jelas ya? Baik. Berarti ini Islam yang bermakna apa? Umat khusus? Khusus kan? Hanya ada pada umat Islam saja. 5 rukun ini kan tidak ada di agama-agama yang lain. Dipaham ya? Hanya ada pada umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Terkumpul 5 rukun seperti itu. Walaupun dimaklumi di agama lain kan ada salatnya, ada juga mereka zakatnya, puasanya. Ya, hanya kalau dikumpul di satu pembahasan seperti ini yang dikatakan rukun Islam, ada 5 itu tidak tergabung di agama yang lainnya. Ya. Di umat-umat terdahulu ada salat. Mereka juga bertauhid kan, menyembah Allah semata. Nah, mereka juga salat. Mereka juga membayar zakat. Itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran ya. Nah, mereka juga berpuasa. Hanya bentuk puasanya beda dengan puasa kita. Mereka juga berhaji. Karena haji ini kan dari syariat Nabi siapa? Nabi siapa? Haji ini dari syariat Nabi Ibrahim kan? Itu haji sudah ada. Baik, dari masa dahulu. Jelas ya? Baik. Jadi di sini kita urai sedikit seputar pembahasan. Jadi inti pembahasan sudah jelas di sini ya. Di sini Islam tafsirnya adalah apa? Rukun-rukun Islam yang 5 itu. Amalan yang zahir tapi dibarengi dengan amalan yang batin yang membenarkan apa? Zahirnya tadi itu. Ya. Ini kenapa dikatakan seperti itu? Dibarengi dengan amalan yang batin yang membenarkan dari zahirnya, karena ini akan membedakan ya dengan orang-orang munafik. Ya. Orang munafik kan sudah dimaklumi. Mereka juga bersyahadat. Mereka juga salat walaupun malas ya. Mereka juga bayar zakat walaupun kikir. Berpuasa juga walaupun tidak ridho kepada Allah misalnya. Berhaji juga, berjihad. Iya. Itu orang munafikin. Tapi tidak ada dari fikih amalan hati yang mendasari dari ibadah-ibadah mereka. Tidak ada keikhlasan. Iya. Maka ini dari hal yang membuat mereka itu tidak diterima amalannya. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, lebih parah daripada orang-orang kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jelas ini ya. Baik. Kita lihat yang pertama syahadat tadi ya. Syahadat la ilaha illallah. Syahadat itu kan kalau dikatakan syahadat itu ada persaksian, pengkhabaran. Ya, dengan dibarengi dengan ketegasan begitu. Itu kan makna syahadat. Ya. Jadi kalau dia bersaksi, ya dimaklumi kan saksi kan? Apa itu saksi? Kalau saksi dianggaplah di pengadilan ya, dia kan
pasti bicaranya itu bicara yang tegas. Ya, tidak ada bertele-tele di situ ya. Ya, syahadat juga seperti itu. Ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah itu penuh dengan keyakinan. Ya, dibarengi dengan apa? Keyakinan dalam hatinya. Ada pengkhabaran dia telah bersyahadat begitu. Dengan lisannya begitu ya. Bukan dengan hati saja. Syahadat itu dibarengi dengan apa? Ucapan lisan, persaksian. Ya, dengan kalimat yang pasti tidak ada keraguan padanya. Itu diantara makna apa? Syahadat. Baik. Syahadat anta syahada an la ilaha illallah. La ilaha illallah padanya ada berapa rukun? Sudah dibahas? Ada 2 rukun kan? Ada penafian dan ada apa? Penetapan. Penafian, peniadaan segala yang disembah selain Allah, dan penetapan ibadah itu hanya untuk Allah. Itu ringkasnya dari segala sudah dimaklumi, sudah dibahas juga di kitab Ma'na la ilaha illallah. Kemudian juga la ilaha illallah itu punya berapa syarat? Ada 8 syarat. Ada 8 syarat ya. Yang pertama dia harus ilmui syahadat itu. Kemudian yang kedua dia harus meyakininya. Ya, ilmun yakinun. Yang ketiga dia ikhlas dalam berla ilaha illallah, tidak ada paksaan. Jadi tadi yang pertama dia ilmu ya. Awalnya dia apa? Dia jahil. Dia harus tahu tadi rukunnya sudah diterangkan kan. Dan yang kedua dia harus yakini. Awalnya dia ragu akan kandungan la ilaha illallah. Yang ketiga dia harus apa tadi? Ikhlas dalam beribadah. Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat dia sidik, dibenarkan kalimat tersebut. Ya, dibenarkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. As-sidik. Dipahami ya? Dia jujur. Nah, tidak boleh dia dustakan. Tidak boleh dia apa? Dustakan. Ya. Kemudian yang kelima dari syarat la ilaha illallah, dia harus cintai kalimat itu. Tidak boleh dia benci. Ya, sudah 5 ya. Kemudian yang keenam, dia harus terikat. Ya, tunduk kepada Allah. Tidak boleh dia apa? Bermaksiat. Ya. Kemudian yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah, dia harus menerimanya. Tidak boleh dia apa? Dia tolak. Ya, jelasin ya. Yang kedelapan dari syarat juga la ilaha illallah, yaitu dia ingkari segala yang disembah selain Allah. Apa saja yang disembah selain Allah, apakah dia para nabi atau bebatuan, pepohonan, ya, jin-jin, orang-orang soleh, ya, semua dia ingkari semuanya. Itu bukan sembahan. Nah, karena kembali kepada mana la ilaha illallah yang sudah diterangkan tadi. Ya, la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu banyak ayat-ayatnya kalau mau dibaca dalam Al-Qur'an ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah kata Allah. Ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Karena sesungguhnya Allah itu adalah yang maha hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Di ayat yang lain dikatakan al-batil. Adapun yang disembah selainnya, yang mereka sembah selainnya, itulah kebatilan. Itulah kebatilan. Baik. Itu digabung di 2 bait syair ya. Dihafal kalau bisa ya. Dari syarat la ilaha illallah yang sudah diterangkan tadi itu. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi min al-asya'i qad uliha. Ya, itu dari syarat 8 syarat dari syarat la ilaha illallah yang sudah diterangkan tadi itu.
Baik. Itu tentang la ilaha illallah ya. Nah, ditahu aja. Pokoknya kan ditahu apa? Rukunnya, dan ditahu apa? Syarat-syaratnya. Itu dari ilmu pokok di situ ya. Tentang la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, anna Muhammad Rasulullah. Ya, bersaksi juga akan Muhammad Rasulullah. Apa arti syahadat Muhammad Rasulullah? Ya, ini ada sebagian ulama yang mengatakan ya, yaitu la matbu'a bihaqqin atau la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanyalah Rasulullah. Ya, siapa yang diikuti selain Rasulullah, maka dia adalah pengikutan yang batil. Ya. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panutan kita. Para sahabat kita ikuti mereka, para tabi'in, gitu kan? Para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, ya, orang-orang yang saleh yang datang setelahnya. Itu kita ikuti mereka bukan karena mereka, ya, bukan karena diri mereka sendiri ya, tapi karena mereka membawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Jadi itu diantara makna ya yang diterangkan oleh para ulama. Itu tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat dari syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 7 ya. Sebagian ada yang mengatakan 4 saja, 5. Bahkan ada yang menggabungkan sampai 7. Ya. Yang sudah kita terangkan juga mungkin di usul salatah ya. Walaupun di situ Syekh rahimahullah taala memasukkan dia di makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 4 itu kan. Yang pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Yang ketiga, dari syarat juga, walaupun ini makna di uraian beliau ya, tapi kalau yang betulnya atau dari uraian ulama yang lain, dia dihukumi sebagai apa? Syarat, begitu ya. Itu 2 sisi ya diterangkan oleh para ulama. Ya. Yang salah tadi ya, yang pertama, kalau kita bahasakan bahasa syarat mungkin tidak ada masalah. Dari syarat Muhammad Rasulullah, yaitu apa tadi? Yang pertama, mengikuti atau mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau ingatkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jelas ya? Itu 4 diterangkannya oleh Syekh di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini beliau anggap sebagai makna, walaupun di ulama yang lain mereka anggap sebagai apa tadi? Syarat. Iya. Yang kelima ada tambahan juga diterangkan oleh para ulama, yaitu mencintai Rasulullah di atas seluruh manusia yang lain di muka bumi ini. Ya, dipaham ya? Itu yang harusnya kita tanamkan dalam hati kita ya. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu harusnya lebih kita cintai daripada ayah, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, atau keluarga kita seluruhnya. Manusia yang ada di muka bumi, ya, itu kecintaan kepada Rasulullah harusnya lebih apa? Lebih besar, ya, dibandingkan dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini ya, siapapun dia, kalaupun dia orang yang paling dekat dengan kita, kecintaan pada Rasul itu harusnya lebih tinggi. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya, dari kesempurnaan iman, ya, diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara syarat juga yang keenam, ditambah juga bisa dari syahadat Muhammad Rasulullah, ya, yaitu mendahulukan perkataan beliau, ya, di atas perkataan manusia yang lainnya. Ya, itu baru benar ya. Syahadat seorang ketika dia dahulukan perkataan Nabi di atas perkataan yang lain. Ya. Sekarang ini kan kalau kita perhatikan di kehidupan ini kan banyak pendapat-pendapat segala macamnya dari manusia. Ya.
Kadang-kadang di antara manusia ada yang yakin dengan ucapannya, padahal berselisih dengan apa? Dengan tuntunan Rasulullah SAW misalnya kan? Ya. Jadi kalau dia benar syahadatnya pada Rasulullah, maka dia dahulukan ya perkataan Rasulullah daripada yang lainnya. Jelas ya? Itu di antara juga ada bentuk seorang bersaksi akan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan kemudian yang ketujuh, di antara dari syahadat juga ini, dari syahadat Muhammad Rasulullah, di antara syaratnya yaitu seorang dia agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan. Ya, dia tahu keutamaannya kan? Maka dia agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia agungkan, dia muliakan, ya, dia hormati. Itu mirip ya mana-mananya semuanya. Karena pada Rasulullah itu banyak keutamaan-keutamaan. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Rasul yang termulia dari seluruh Nabi dan Rasul. Bahkan dikatakan di hadis yang lain, beliau adalah Sayyidu waladi Adam. Ya, pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat nanti. Seluruhnya akan berada di bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kalau kita ingin terangkan dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul sekaligus manusia yang paling mulia, paling bertakwa kepada Allah. Ya. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lagi ini di antara dari syarat-syarat ya. Kalau mau dicari lagi masih ada lagi ulama yang lain. Ada yang menyebutkan bisa sampai 8 atau lebih daripada itu. Tapi itu dari ringkasan dari syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Saran tadi ya, yang pertama dia apa tadi yang pertama? Mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, benarkan apa yang beliau khabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang atau peringatkan. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Yang kelima, apa tadi yang kelima? Mencintai beliau di atas seluruh manusia yang lain di muka bumi ini. Ya, yang keenam, apa tadi yang keenam? Ya, mendahulukan perkataan beliau di atas perkataan yang lainnya, manusia dari manusia. Kemudian yang ketujuh, apa? Ya, memuliakan, menghormati, ya, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasulullah, ya, utusan Allah, punya banyak keutamaan-keutamaan yang sudah diterangkan sebagian dari keutamaannya. Baik. Mungkin dari mana ringkasnya dari syahadat Muhammad Rasulullah. Baik. Ya. Sedikit lagi ya. Di luar kan masih salawat ya. Nah, kemudian selesai sudah ya rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua, wa tuqimas shalah. Ya, engkau tegakkan salat. Ya, perhatikan di sini ya, bahasanya dikatakan wa tuqimas shalah. Engkau tegakkan salat, bukan dikatakan engkau lakukan salat. Ya. Apa itu salat? Salat dimaklumi ya secara bahasa bermakna doa. Adapun secara istilah, salat itu adalah ucapan perbuatan yang khusus ya, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan apa? Dengan salam. Itu di antara definisi salat ya. Nah, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Itu yang dikatakan apa? Salat. Perhatikan sini makna dikatakan wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat. Ya, apa arti menegakkan salat? Nah, di antara dari penjelasan para ulama, ketika dia salat itu dia khusyuk. Ya, dia tahu apa yang dia baca, dia tahu sekarang lagi menghadap siapa, gitu kan? Dan ada mana-mana khusyuk yang diterangkan harus dihadirkan ya. Dia salat seakan-akan dia salat perpisahan dengan dunia ini. Nah,
dia tahu ibadahnya penuh dengan kekurangan. Itu diantara dari mana-mana khusyuk dalam salat. Iya. Ada juga diantara dari menegakkan salat, dia tegakkan rukun-rukun salat. Dia harus pelajari ya sifat salat Nabi misalnya kan. Apa yang merupakan rukun-rukun salat? Apa yang merupakan kewajiban-kewajiban salat? Iya. Apa yang merupakan sunnah-sunnah salat dari hal-hal yang menyempurnakan salat tersebut. Ini hendaknya dipelajari ya. Dari mana-mana keislaman yang harusnya hadir dalam diri kita. Ya. Itu dari makna salat ya, wa tuqimus shalah. Engkau tegakkan apa? Salat. Kemudian yang berikutnya dari rukun Islam yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat. Engkau membayar apa? Zakat. Apa itu zakat secara bahasa? Zakat secara bahasa dia bermakna az-ziyadah wan nama. Ya. Tambahan hal yang berkembang. Dan kadang sebagian juga ulama yang mengatakan at-taharah, yang suci, yang bersih. Itu zakat ya. Adapun secara istilah zakat itu dia bermakna bentuk peribadahan pada Allah dalam dia dari bentuk peribadahan pada Allah dalam bentuk mengeluarkan harta yang khusus ya. Pada waktu yang khusus, pada orang-orang yang khusus juga. Ya. Itu di antara definisi zakat. Ada bentuk dikeluarkan harta yang khusus ya. Nah, pada waktu yang khusus kemudian diberikan pada orang-orang yang khusus. Ya. Dikatakan tadi ada bentuk harta yang dikeluarkan. Itu kan tidak semua harta ada zakatnya kan? Di sini zakat maksudnya zakat harta ada 4 macam itu ya. Ya, ada yang berupa emas perak dan apa yang dikiaskan dengan itu seperti uang. Yang kedua ada zakat pertanian, ya, yang hasilnya bisa disimpan ya, dan bisa ditakar. Kemudian yang ketiga ada zakat peternakan, ya, ada zakat peternakan yang mencakup apa? Onta, sapi, kambing, begitu kan? Baik. Kemudian yang keempat ada zakat perniagaan. Ada zakat perniagaan. Iya. Baik. Ada sebagian ulama yang menambah yang kelima adalah zakat fitrah. Zakat fitri ya, yang diwajibkan di bulan Ramadan. Ini zakat-zakat yang wajib semuanya. Ya, zakat harta, ya, berupa emas, perak, uang masuk di situ juga, pertanian, peternakan, dan perniagaan, serta zakat fitri. Baik. Itu yang dikatakan apa? Wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar apa? Zakat. Baik. Segera itu dulu ya. Ini baru 3 rukun Islam. Nanti kita sempurnakan insyaallah taala nanti di sesi berikutnya. Ya, waktunya sudah lewat ya. Jadi kita sudah selesaikan tadi syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk qimas shalah, untuk tiaz zakah. Nanti kita sambung insyaallah taala kelengkapan hadisnya dan kita akan terangkan dari faedah hadis secara ringkas di sesi yang akan datang insyaallah taala. Mungkin segera itu dulu. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.